Dompu. Dompu sebuah kota merupakan sebuah kota kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dulunya berawal dari wilayah sebuah kerajaan, kemudian berubah menjadi sebuah kota kabupaten. Justru diperoleh karena nilai historinya sebagai sebuah kerajaan yang telah lama berdiri dan berdaulat. Kerajaan Dompo sebutannya di zaman dulu Ahmad Dompana yang memotong wilayah Bima dan Sumbawa. Sebagai berpendapat inilah asal dari nama Dompo. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, di wilayah Dompu tersebar beberapa kelompok masyarakat yang mendiami lahan-lahan pertanian garo dan di daerah-daerah pantai. Di setiap kelompok dikepala oleh seorang kepala suku yang disebut Cuhi, menyebar di seluruh wilayah Dompu. Antara lain ada Cuhi Todai, Cuhi Soro Bawa, Cuhi Huu, Cuhi Irau Aro, Cuhi Daha, Puma, Cuhi Teri, Cuhi Rumu, Cuhi Tahira, dan Cuhi Temba. Dan disinilah bermula kerajaan Dompu berdiri di atas kesepakatan seluruh Cuhi. Dari bagian pedalaman sampai daerah pesisir bentuklah kerajaan Dompu, dan sebagai kerajaan Pertasengkaji. Terdapat juga keterkaitannya dengan sejarah kerajaan masyarakat pada tahun 1293 dan 1527 berkaitan yang dimaksud terdapat dalam bunyi Sumpah Pelapa yang diucapkan oleh Pati Gangga Mada, termuat dalam teks jawab pertengahan Praton. Contohnya, jika saya telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa jika menjalankan guru seram Tanjung Pura Haru Pahang Dompo Bali baru akan melepaskan puasa. Begitulah bunyi Sumpah Pelapa yang menunjukkan keterkaitan dengan Dompu sebagai salah satu kerajaan yang ingin ditakutkan oleh Gajah Mada. Itu berarti bahwa telah ada kerajaan kuat di bagian timur Nusantara, diperhitungkan oleh Gajah Mada takutkan, yaitu kerajaan Dompo. Rupanya Gajah Mada tidak main-main dengan sumpahnya. Pada tahun 1340 saat kerajaan Dompo di bawah kepemimpinannya di Dewa Amawa Ataho, dikirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Senapati Mala dan dibantu oleh pasukan dari Bali dipimpin oleh Panglima Pasungregis. Pada penyerangan yang pertama ini, pasukan Majapahit gagal menyalakan pasukan kerajaan Dompu. Selanjutnya di masa penjajahan Belanda, kerajaan Dompu tidak dari incaran pemerintah Belanda untuk dikuasai. Namun perlawanan sultan dari rakyat sangat berdarah-darah demi untuk tidak tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Tercatat rakyat sampai harus memburu sultannya sendiri. Bila ketahuan tanda-tandanya adanya, maka melakukan negosiasi dengan pemerintahan Belanda. Perlawanan pun berakhir akibat dari takluknya Sultan Hasanuddin Makassar dengan dilakukannya penjajian Bonggaya pada tahun 1667, yang berarti takluknya juga kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa. Perlawanan sultan dan rakyat
Dompu tidak berhenti saat hanya dengan adanya perjanjian. Perlawanan masih sering muncul, terutama pada saat Sultan Muhammad Sirajuddin memintakan keangganan Sultan untuk menempatkan personil Belanda dalam struktur pemerintahannya menjadi alasan kuat bagi Belanda untuk menyingkirkan Sultan karena dianggap telah melanggar perjanjian. Oleh sebab itulah Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kupang beserta kedua putranya yang bernama Putra Abdullah dan Putra Abdul Wahab. Oke, lanjut. Ketika masa kependudukan Belanda berakhir, digantikan oleh penduduk Jepang saat ini, terjadi kekaguman kepemimpinan dan kesultanan Dompu karena kesultanannya dibuang ke Jepang. Maka oleh pemerintah Jepang, Kesultanan Dompu digabung menjadi satu dengan Kesultanan Bima. Tidak lama setelah penggabungan itu, Jepang kalah dengan peningkatan Indonesia disusul dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Situasi pun tidak sia-sia oleh rakyat Dompu untuk menuntut kembali berdirinya Kesultanan Dompu. Maka dengan SK Residen Timur nomor 1 tanggal 12 September 1947, Kesultanan Dompu dinyatakan berdiri kembali dan Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin, dua cucu dari Sultan Muhammad Sirajuddin, dinobatkan menjadi Sultan Dompu ke-29. Sultan terakhir masa pemerintah Sultan Muhammad dengan peningkatan Indonesia disusul dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Situasi pun tidak sia-sia oleh rakyat Dompu untuk menuntut kembali berdirinya Kesultanan Dompu. Maka dengan SK Residen Timur nomor 1 tanggal 12 September 1947, Kesultanan Dompu dinyatakan berdiri kembali dan Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin, dua cucu dari Sultan Muhammad Sirajuddin, dinobatkan menjadi Sultan Dompu ke-29. Sultan terakhir masa pemerintah Sultan Muhammad Arifin II terakhirnya Peraturan Undang-Undangan tahun 1957 TK 2. Selanjutnya ini juga menandai masa berakhirnya era kesulitan di Dompu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 tahun 1956 menjadi daerah TK 2 kabupaten sampai sekarang. Demikian sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan Dompu menjadi Kabupaten Dompu pada tanggal 1 Desember pada tahun 1958 sampai dengan 30 April 1960. Mungkin itu aja yang saya jelasin tentang sejarah terbentuknya Kerajaan Dompu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.